Cuaca buruk, tidak cocok untuk terjun payung. Sarankan untuk membatalkan aksi. Tidak bisa. Hari ini meski hujan pisau pun kita harus terjun. Teman-teman, semangat, kita hampir sampai. Ya. Terjun. Kenapa putus? Untung ada parasut cadangan. Itu. Rong Ye dia siapa sih? Di Feng Cheng ini keluarga Gu yang berkuasa. Jika Gu Xiao terus memaksa, Yuero akan bunuh diri. Jangan. Enak. Siapa kamu? Gu Xiao mana? Mati. Ini di dalam negeri, kalau polisi datang kita dalam masalah. Polisi? Polisi siapa? Bukan kamu di sini berpura-pura polos. Kamu pakai apa sih, syutingnya? Oh. Seragam menggoda, kostum kuno ya. Cukup seru, aku tidak bicara lagi aku pergi. Kamu tarik aku ngapain? Kamu tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Di luar ada orangnya Gu Xiao. Keluarga Gu adalah penguasa Feng Cheng. Keluarga terbesar di Feng Cheng. Jika mereka tahu kamu membunuh Gu Xiao, kamu pasti mati tanpa kuburan. Sangat serius, tidak seperti berpura-pura. Sekarang tahun berapa? Tahun 227 Da Feng. Aduh. Aku tidak mungkin pindah waktu kan? Tahun 227 Da Feng. Yang Master, apa yang terjadi di dalam? Buka pintu. Kamu cepat sembunyi, aku akan menghalangi. Kamu lihat apa? Ah, tidak ada. Hei, tidak perlu sembunyi. Mereka aku punya senjata. Jangan mendekat. Pasti pasangan anjing ini yang berbuat. Bunuh dia. Cepat kembali laporkan ke kepala keluarga. Meskipun kamu cukup terampil, tapi keluarga Gu punya banyak ahli. 2 tangan sulit melawan 4 tangan. Sekarang hanya ayah angkatku yang bisa melihat. Apakah bisa melindungimu? Ayah angkatmu siapa? Pemilik Qi Hong Yuan, Rong Ye. Apa? Gu Xiao mati. Mati. Anak di luar itu yang membunuh Tuan Gu. Dia tidak sengaja. Sengaja atau tidak, tetap dia yang membunuh. Sekarang yang paling penting. Hanya satu, serahkan dia ke keluarga Gu untuk menanggung kesalahan. Tidak boleh. Dia adalah penyelamat Yuero. Kalau bukan dia, Yuero pasti sudah dinodai oleh Tuan Gu. Kalau begitu Yuero hanya bisa mati. Kamu. Baiklah, demi anak angkatku. Aku memutuskan untuk melindunginya dengan segenap tenaga. Kamu tenang saja, urusan keluarga Gu. Aku yang akan selesaikan. Jangan lihat aku. Rong Ye, kamu juga makanlah. Tidak, aku tidak lapar, silakan Anda nikmati. Jangan bilang, masakan Anda memang enak. Hanya saja sepertinya agak pusing. Keluarga Gu, mana mungkin Anda berani melawan? Untuk menyelamatkan Yi Hong Yuan, hanya bisa mengorbankan Anda.
Pergi. Akhirnya mati. Saya menunggu hari ini. Saya menunggu selama 5 tahun. Saya masuk Yihongyuan saat berusia 12 tahun. Disiksa oleh setan ini selama 10 tahun. Orang gila ini. Akhirnya mati. Apa yang kalian bicarakan? Jangan pura-pura. Setiap hari Anda dimanja oleh Rongye. Tentu saja Anda tidak tahu berapa banyak penderitaan yang kami alami. Jangan kira Rong. Dia benar-benar baik pada Anda. Itu hanya karena Anda cantik, bisa menghasilkan uang untuk Rongye. Dia baru baik pada Anda. Suatu hari nanti Anda kehilangan keperawanan. Rongye pasti tidak akan melepaskan Anda. Masih tunggu kapan Rongye sudah siap. Gu mudah tidur dengan Yuero. Lalu biarkan Yuero melayaninya sendiri. Kenapa bisa begini? Aku salah mengenali orang. Salah menyalahkanmu. Aku? Tidak apa-apa. Apakah kamu yang membunuh Rongye? Anda adalah penyelamat kami. Terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Tidak. Itu hanya hal kecil. Gue datang dengan orang-orangnya. Kenapa gue datang? Dia yang membunuh Gu muda. Gue pasti datang untuk menangkapnya. Penolong, cepat pergi. Cepat tinggalkan kota Phoenix. Semenakutkan itu aku punya senjata. Siapa gue, aku akan membuatnya jadi cucu. Sudah kapan ini kamu masih sombong? Kamu mau bikin aku mati. Penolong cepat pergi, aku mohon. Sudah lihat gue Rong Hao mana? Biarkan dia menemui Rong. Rongye sudah mati-mati. Benar mati atau takut menemui aku? Rongye benar mati, baru saja dibunuh. Siapa yang melakukannya? Orang yang membunuh Gu muda dia mana? Aku tahu kemana dia pergi. Gui Yuero tahu kemana orang itu pergi. Kemana? Dia pergi ke arah timur kota. Masih berani keras kepala di depanku. Mati untuk penolong. Aku rela. Berhenti. Mengganggu wanita bukanlah kemampuan yang hebat. Kalau hebat, serang aku. Kamu yang membunuh anakku. Membunuh seorang sampah saja tidak ada yang perlu dibanggakan. Cari mati, bunuh dia. Dia adalah ahli bela diri. Belajar teknik membunuh. Bisa 2 jurus Lau Ma. Kamu maju oh. Pastikan gue tenang. Sekelompok sampah semua pergi. Di dunia ini, selalu ada orang yang lebih hebat. Langit di atas langit. Aku Lau Ma, sudah lama berkecimpung di dunia ini. Hari ini, aku akan memberi pelajaran padamu, anak sombong. Lihatlah cambuk petir 5 kali berturut-turutku. Kamu gila ya? Kamu tidak tahu aturan, sampah. Mari kita minta bantuan dari keempat orang ini. Empat ahli sudah bertindak. Lebih baik kamu cepat-cepat berlutut dan minta ampun. Mungkin kamu masih bisa selamat. Anak kecil yang tidak tahu apa. Lihat kami berempat. Kenapa tidak berlutut dan menunggu kematianmu? Kalau kalian benar-benar ingin mati, baiklah. Aku akan mengabulkan keinginan kalian. Tidak tahu maut sudah dekat. Kegaduhan yang cukup besar ya. Apakah itu kembang api? Iya. Aduh. Mati. Mati yang tidak bisa lebih mati lagi. Senjata apa ini? Sangat hebat. Ini namanya pistol. Kalau aku jelaskan kamu juga tidak akan mengerti. Untung aku tidak membawa senjata lain. Kalau tidak, aku akan menembak kalian semua. Barang ajaib apa ini? Bunyinya bang.
4 ahli semuanya mati, tidak sempat melihat. Sepertinya ada api yang menyala. Pasti barang berharga. Iya dong. Tuan, aku tidak tahu kalau kamu orang hebat. Tolong maafkan kami. Melepaskan kalian. Bisa saja, tapi aku punya syarat. Katakan. Gadis Yuero tidak boleh dipukuli dengan sia-sia. Kamu harus berlutut di sini, sampai gadis Yuero puas memukulmu. Membiarkan pelacur itu memukulku. Kamu meremehkan pelacur ya? Tidak, pukul saja. Pukul sepuasnya. Tuan, sudah cukup kan? Melihat sikapmu yang cukup baik. Pergi sana. Tuan, aku belum bisa pergi. Kenapa? Kamu masih ingin bertarung lagi? Aduh, tidak berani. Hanya sebelumnya. Rong Hao sudah menggadaikan rumah bordil ini kepada keluarga kami. Digadaikan kepadamu bukan berarti milik keluargamu. Kami akan membayar, katakan saja. Berapa utang Rong kepada kamu? 10.000 tael. Hanya 10.000 tael saja. Baik, aku setuju. Dalam 1 bulan akan aku lunasi. Nanti, rumah bordil ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Ini. Tidak boleh. Ya boleh. Saya akan menunggu Anda selama sebulan. Nanti, Tuan tidak akan ingkar janji. Saya tidak pernah ingkar janji. Boleh pergi sekarang. Saya memberi hormat kepada Tuan Long. Hari ini Tuan Long muncul. Saya tahu Tuan Long pasti ahli yang luar biasa. Apa 4 ahli besar? Tidak akan ada yang bisa menandingi Tuan Long. Betul, gaya Tuan Long. Semangatnya, seorang master sejati. Tapi, dalam sebulan ini, bagaimana Anda bisa melunasi 10.000 tael keluargaku? Berapa penghasilan Anda dalam sebulan? Sehari sekitar 100 tael, sampai ke tangan Tuan Long. Laba bersih mungkin 50 tael. Ini terlalu sedikit, dalam sebulan hanya 1.500 tael. Saya bisa, tidak perlu uang. Kami juga bisa tidak perlu uang. Tuan Long, saya juga bisa tidak perlu uang. Oh, berapa penghasilan Anda dalam sebulan? Bisa detail 5 cian. Kamu pergi ke samping. Penghasilan segitu masih berani menjamin. Sudahlah, bukankah mencari uang itu mudah? Dari hari ini, rumah Yihong, reformasi. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Tapi saya rasa masih kurang, jadi mulai hari ini, rumah Yihong kami, tutup sementara. Sampai setelah reformasi baru buka kembali. Reformasi kami, terbagi menjadi beberapa poin berikut. Poin pertama, setelah reformasi, rumah Yihong kami tidak akan lagi melakukan bisnis prostitusi. Jadi, kami hanya akan menghibur. Tamu datang, hanya untuk minum. Menonton pertunjukan. Poin kedua adalah layanan. Sikap layanan harus mencapai standar layanan High-C. Ingat, pelanggan adalah raja. Poin ketiga adalah pelatihan pertunjukan. Semua, hari ini rumah Yihong resmi berganti nama menjadi Istana Naga. Hari ini hari pertama buka. Minuman gratis semua. Baik. Silakan masuk semuanya. Wah, tidak buruk. Ini pakaian apa itu?
Baik-baik. Long Ye, cara Anda memang bagus. Pergilah ambil hadiahmu. Terima kasih Long Ye, terima kasih Long Ye. Dulu menjadi tentara bayaran hidup mati, mana bisa dapat uang secepat ini. Para pelacur ini sebenarnya cukup lucu. Semuanya orang yang malang. Kedepannya biar aku yang melindungi kalian. Long Ye memang jago berbisnis sekarang. Istana Nagalong lebih ramai dari dulu Rumah Merah. Lebih ramai dari sebelumnya. Rumah bordil Feng Cheng akan mengikuti Istana Nagalong. Bayar utang akhir bulan seharusnya tidak masalah. Tidak apa-apa, hal kecil saja. Kenapa kamu tidak menemani tamu? Long Ye, Anda menyuruhku menemani tamu. Tidak apa-apa. Cuma menemani mereka minum dan ngobrol. Di tempat kami menyebutnya seniman. Meski hanya menjual seni bukan tubuh, tapi kadang tidak bisa dihindari. Tamu yang mabuk suka macam-macam. Itu dulu. Sekarang ada saya, tidak perlu takut, saya jamin. Siapapun tidak berani buat masalah. Long Ye tidak baik ada yang buat masalah. Tuan, tolong lepaskan saya tidak bisa ikut Anda. Tahu siapa bos Istana Nagalong kami? Itu Long Ye, bahkan gue takut. Anda masih berani buat masalah di sini. Berhenti. Long Ye, kami sudah datang, lepaskan. Apa yang terjadi? Tuan ini minta layanan ranjang. Tapi saya sudah bilang kami tidak menerima bisnis tubuh. Dia tidak mau dengar, tetap menarik saya masuk. Tuan ini, saya pemilik tempat ini. Kami hanya menyediakan hiburan, bukan bisnis tubuh. Buka apa rumah bordil, sebaiknya tutup saja. Bukannya sudah saya bilang. Saat pelatihan sudah berapa kali saya katakan, tidak peduli apa permintaan pelanggan. Cobalah untuk memuaskan mereka. Jika mereka tidak bisa, jangan berdebat dengan pelanggan. Saya mendengar bahwa bos Istana Naga sangat baik, tapi hari ini ternyata kesemek yang lembut. Liu Xiaxiao. Siapa Liu? Salah satu Feng Cheng Huakui yang setenaku. Kartu kepala rumah Hong Xiang Liu Xiaxiao. Ternyata datang ke rumah. Kau di sini untuk menghancurkan. Masih datang untuk belajar filosofi bisnis Istana Naga kami. Tapi kau mengirim seorang wanita. Itu terlalu meremehkan saya. Saya pikir Long Ye yang legendaris adalah generasi master. Itu pasti luar biasa. Saya tidak berharap menjadi begitu lemah. Tampaknya rumor itu tidak benar. Sebenarnya, berpura-pura menjadi sastrawan, Anda akan memiliki beberapa puisi. Kakek Liu Xiaxiao adalah wanita berbakat terkenal di Feng Cheng. Jangan meremehkannya. Gadis kecil itu benar-benar tidak memiliki beberapa lagu. Kakek Long berani bertarung denganku karena dia memandang rendah. Aku menerima tantanganmu. Sangat menyegarkan. Aku tidak pernah mengambil keuntungan dari gadis-gadis. Kau pertama. Xiao Xiao lahir di Qinglou. Di sini lagi. Lalu ambil Qinglou sebagai judul. Nama hati sulingan abadi. Setiap tahun cedera kata brokat berpisah. Hirong. Air mata membuat Qinglou berdarah. Baik. Puisi yang bagus. Puisi yang sangat bagus. Itu memang Huakui Liu Xiaxiao. Ya, mari kita menyerah sekarang. Itu tidak akan mempengaruhi bisnis. Yuero menari dua lagi. Aku juga bisa melompat. Kakek mengaku tidak perlu bicara. Hei,
Sebuah puisi. Dengarkan dengan baik. Terjatuh di sungai dan danau. Pinggang ramping, telapak tangan ringan. Mimpi 10 tahun di Yangzhou. Mendapat nama buruk di rumah bordil. Apakah puisinya tidak bagus? Bagus, sangat bagus. Baik dari segi makna maupun keindahan. Lebih baik dari puisi Nona Xiao Xiao, puisi yang sangat bagus. Bagus sekali, Tuan, sangat bagus. Tidak menyangka Tuan Long memiliki bakat sastra seperti ini. Yuero benar-benar terkesan lagi. Tuan Long kami benar-benar berbakat. Terus terang, mungkin menyalin dari penulis terkenal, ada bakat. Coba tulis satu lagi. Aku akan memberimu lebih banyak. Siapkan anggur. Mainkan musik. Menari dengan bayangan yang indah. Seperti tidak di dunia ini. Manusia memiliki suka dan duka. Bulan memiliki terang dan gelap. Semoga manusia panjang umur. Bersama-sama menikmati bulan dari jauh. Angkat gelas mengundang bulan. Bersama bayangan menjadi 3 orang. Anggur-anggur dalam cawan malam. Ingin minum, biola mendesak. Tertidur di medan perang, jangan tertawa. Sejak dulu berperang, berapa yang kembali? Bagus, bagus. Gunung dan sungai hancur seperti kapas tertiup angin. Nasib naik turun seperti rumput tertimpa hujan. Malam ini tahun berapa? Tidakkah kau lihat air sungai kuning turun dari langit? Ketika hidup bahagia, nikmatilah. Jangan biarkan cawan emas kosong menghadap bulan. Aku dilahirkan dengan bakat yang berguna. 1000 emas habis. Akan kembali lagi. Nona Xiao Xiao, silakan duduk. Nona Xiao Xiao datang hari ini. Tidak hanya mencari Tuan Qin. Untuk sekadar adu puisi, bukan. Nama besar Tuan Long akhir-akhir ini. Xiao Xiao sudah bosan mendengarnya. Aku benar-benar mengagumi Tuan Long. Tapi setelah bertemu hari ini. Bagaimana? Kecewa. Tidak hanya tidak kecewa. Malah semakin ingin dekat dengan Tuan Long. Sebelumnya, Xiao Xiao banyak bersalah dalam bicara. Tuan Long tidak keberatan, kan? Apa yang dikatakan si cantik? Bagaimana mungkin aku keberatan? Menurut Long Ye, siapa yang lebih cantik, aku atau Yuero? Kalau begitu, pilih salah satu di antara kami. Siapa yang akan kamu pilih? Di dunia ini, hanya anak kecil yang melakukan pilihan. Aku. Semuanya aku mau. Serakah sekali. Kalau begitu, Long Ye, apakah kamu ingin aku bergabung dengan Istana Naga? Kamu pikir Istana Naga itu tempat apa? Siapa saja bisa masuk begitu saja. Tapi kalau itu adalah Nona Xiao Xiao, aku sangat senang. Tapi jika di hatimu masih ada hal lain, selamat jalan, tidak usah diantar. Kalau begitu, Xiao Xiao pamit dulu. Pulang pasti akan mempertimbangkan kata-kata Long Ye. Jika bergabung, pasti akan setia. Apa maksudnya dia? Dia datang kali ini. Ada tujuan lain. Sudah bertemu dengan Tuan Gu. Bagaimana kabar urusannya? Xiao Xiao sudah bertemu dengan Qin Long. Kali ini datang untuk meminta izin pamit dari Tuan Gu. Qin Long ini pikirannya sangat rapi, tidak mudah didekati. Tugas ini, Xiao Xiao khawatir tidak bisa menyelesaikannya. Hanya bertemu sekali. Sudah yakin Qin Long tidak akan terpancing. Xiao Xiao juga sudah banyak mengenal orang. Qin Long ini bukan orang sembarangan. Ingin membuatnya terpancing, bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Tapi bisa diselesaikan. Katakan, apa syaratnya? Xiao Xiao tidak berani mengajukan syarat kepada Tuan Gu. Hanya saja untuk menyelesaikan tugas ini, kehormatan Xiao Xiao akan hilang. Kamu seorang pelacur bicara tentang kehormatan. Jika Tuan Gu merendahkan pelacur, maka tugas ini,
Xiao Xiao tidak akan melakukannya. Sekarang, siapapun berani menantang keluarga Gu. Kamu masih ingin menjaga kehormatan, sekarang aku akan merusaknya. Biarkan aku juga merasakan rasa dari salah satu bintang di kota Phoenix. Jika Tuan Gu memaksa, Xiao Xiao tidak bisa melawan. Tapi sekarang di seluruh kota Phoenix, yang bisa memancing Qinlong hanya aku. Jika Tuan Gu memaksa, maka Xiao Xiao akan meminta bantuan Qinlong. Nanti Qinlong akan membantu membalas dendam pada Guya. Sepertinya itu bukan hal yang sulit. Sebutkan syaratnya. Katakan, apa syaratmu? Tambah uang? Anda pergi pelan-pelan. Tunggu sebentar. Tuan, toko kami tutup, datanglah besok. Saya Yan Shiki, sudah lama berkeliaran di dunia persilatan. Belum ada yang berani menolak saya. Katanya di istana, naga ada pertunjukan tari. Pergi, panggil semua wanita di sini untuk saya. Berjalanlah, saya mau memilih. Siapa yang berani membuat keributan di istana naga saya? Tidak mencari tahu dulu, bos kami Long Ye. Siapa ini? Ini Yan Shiki. Cepat cari Long Ye. Long Ye. Kamu cepat keluar, lihat, Yan Shiki datang. Kamu mau apa? Malam-malam tidak biarkan orang tidur. Ye, Yan Shiki datang. Yan Shiki. Siapa Yan Shiki ini? Apa latar belakangnya? Sampai kita harus sebegini repot. Yan Shiki adalah master besar yang sudah lama terkenal di dunia persilatan. Katanya kekuatannya bisa masuk 3 besar di dunia persilatan. Sekuat itu? Lalu dia datang ke sini untuk apa? Yan Shiki ini adalah guru dari 4 pendekar besar di bawah Guye. Kali ini mungkin dia datang untuk membalas dendam untuk muridnya. Long Ye, kamu harus hati-hati. Baiklah. Mari saya temui master besar ini. Suruh Qinlong datang berlutut dan menyajikan teh untuk saya. Saya Qinlong hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Mengapa saya harus berlutut padamu? Dan kamu tahu tidak? Memecahkan gelas saya harus bayar. Kamulah Qinlong. Kamu siapa? Sudah tua begini. Masih main ke rumah bordil? Kamu masih kuat tidak? Cepat pulang, istirahatlah. Mereka menggembar-gemborkan Qinlong sampai seperti dewa. Menurut saya, dia hanya badut belaka. Dengan nama saya Yan Shiki di dunia persilatan. Cepat berlutut dan minta ampun. Yan Shiki. Tidak pernah dengar. Hebat tidak? Saya akan tunjukkan padamu kehebatan seorang master besar. Saya akan tunjukkan padamu kehebatan seorang master besar. Sangat mudah dikalahkan. Entah dengan cara apa. Kau bisa mengalahkan keempat muridku yang tidak berguna itu. Mereka pasti tidak akan kalah darimu. Karena kau sudah tua, aku memberimu beberapa kesempatan, tapi kau malah semakin sombong. Lagi. Long Ye, kau baik-baik saja. Anak kecil yang sombong. Baru belajar beberapa jurus kucing. Sudah berani pamer. Kalau kau berlutut dan minta maaf sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Banyak omong. Long Ye, cepat gunakan senjata sakti milikmu. Kalau tidak, kita semua akan mati hari ini. Tidak bisa. Long Ye, jangan memaksakan diri. Lebih baik gunakan pistolmu. Peluru sudah hampir habis, tidak bisa digunakan lagi. Hahaha. Ternyata senjata rahasia itu hanya sekali pakai. Aku tahu itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada senjata yang begitu hebat. Kalian semua akan mati hari ini. Yuero, apa yang kau lakukan? Kalau ingin membunuh Long Ye, bunuh aku dulu. Wanita biasa. Berlagak seperti pahlawan. Kau pikir aku Yan Shiki adalah orang yang lemah hati? Yuero memang hanya seorang wanita.
Setiap hari hidup dengan melayani dan tersenyum. Aku pikir hidupku akan berakhir di tempat ini. Beruntung bertemu Long Ye. Dia menyelamatkan Yuero dari kesulitan, memperlakukan Yuero seperti keluarga, membuat Yuero hidup kembali seperti manusia. Hari ini, Yuero rela mati di depan Long Ye. Di kehidupan selanjutnya, terus mencari Long Ye. Berisik. Kalau kau benar-benar ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Xiao Er. Long Ye memperlakukan kita dengan baik, Yuero hanya seorang wanita. Bagaimana bisa dia mati di depanku? Serang aku saja. Xiao Er, jangan bodoh. Gui Gong, sebenarnya aku banyak bicara. Siapapun kalian, kalian semua akan mati. Jangan bergerak, kau tua bangka. Kau benar-benar ingin mati? Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkanmu, tadinya ingin menghemat peluru. Hari ini kita akan menyia-nyiakan satu peluru. Kamu menggunakan ini untuk membunuh muridku. Hari ini kamu juga akan mencobanya. Senjata rahasia, apa yang begitu cepat? Sama sekali tidak bisa menghindar. Melihatmu sudah tua. Dan 4 muridmu sudah tewas. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Kanong Haijo Tidak Berba, Senpai Jump Lagi. Kamu masih ingin mencoba lagi. Long Ye memang hebat. Kamu tidak apa-apa. Yan Shiki yang sudah terkenal lama akhirnya dikalahkan oleh Long Ye kita. Sangat tidak enak. Obat yang pahit itu baik untuk kesehatan. Masih sakit. Tidak apa-apa, tidak masalah. Benar. Sekali lagi menyia-nyiakan satu peluru. Sekarang hanya tersisa 4 peluru. 4 peluru. Apa maksudnya itu? Sederhananya. Jika muncul lagi 4 Yan Shiki yang sama, ini tidak akan berguna lagi. Berita ini tidak boleh bocor, jika keluarga Gu tahu, akan merepotkan. Selama ini kita sudah mendapatkan sedikit uang. Besok kamu bawa saudari-saudari ini pergi. Sisanya aku yang akan memikirkannya. Tidak, bagaimanapun juga. Yuero tidak akan meninggalkan Long Ye, kalau harus mati. Yuero juga akan mati bersama Long Ye. Perkataan yang diucapkan di depan Yan Shiki hari ini, semuanya benar. Seumur hidup, Yuero akan mengikuti Long Ye. Kamu terluka. Aku ingin tahu. Sekarang, apakah ini membalas budi karena aku menyelamatkanmu? Atau dengan sukarela? Ini pertama kalinya aku. Tidak menyangka Qin Long ini sangat berhati-hati. Sulit untuk mencuri senjata rahasianya tanpa mengorbankan diri sendiri.
Lagi. Hari ini tidak ada tenaga, tidur yang nyenyak. Itu, aku bisa menjelaskan. Kamu perempuan jalang, memanjat tempat tidur priaku di tengah malam. Mencuri pria juga harus saat aku tidak ada. Kamu. Aduh. Aku tidak keberatan tidur bertiga. Tapi, harusnya kamu membangunkanku. Aku datang, aku bukan datang. Kamu bukan. Lalu apa yang kamu lakukan datang di malam hari? Aku memang mengagumi Tuan. Awalnya malam ini ingin berbincang dengan Tuan. Tapi ternyata kakak Yuero juga ada melihat kalian tidur nyenyak. Bagaimana tega mengganggu kalian? Kalau begitu kamu saja yang naik. Masih disebut sebagai bunga kota Fengcheng sejajar denganku. Malu sekali kamu juga tidak. Katakanlah apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Aku ingin bergabung dengan Istana Naga. Bagus. Sangat bagus. Kaki ini. Hebat. Apa maksud Long Ye? Maksudnya cantik. Lalu dia cantik atau aku yang cantik? Sama saja. Kamu ini desain apa sih terlalu vulgar? Bagaimana aku bisa memakainya? Kamu tahu apa ini namanya modern? Di kampung halamanku semua pakai seperti ini. Di mana kampung halaman Long Ye? Kenapa begitu berbeda dengan kami? Kampung halamanku di suatu tempat yang sangat jauh. Mungkin seumur hidup tidak bisa kembali. Jika Long Ye ingin kembali, Yuero pasti menemani. Seorang pria dewasa berpura-pura manja. Aku ini manja. Bisa dipastikan Liu Xiaoxiao. Apakah menyusup untuk mencuri senjata rahasia? Atau direkrut oleh Qin Long? Saat ini belum ada kabar kembali. Belum bisa dipastikan. Tapi akhir-akhir ini Istana Naga di Fengcheng sedang naik daun. Nama Qin Long Wang sudah mengalahkan keluarga Gu kita. Tidak bisa diam saja. Langkah Liu Xiaoxiao ini harus ada tindak lanjutnya. Bahkan Yan Shiki pun tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang bisa mengalahkannya? Apakah keluarga Gu akan hancur di tanganku? Tuanku, saya punya satu rencana. Coba katakan, Qin Long ini baru datang, pasti tidak punya. Kita punya informasi yang luas di dunia persilatan. Kita bisa menggambar senjata rahasianya dan menyebarkannya ke dunia persilatan dengan imbalan besar. Untuk mencari ahli yang bisa melawan senjata itu. Dengan imbalan besar. Pasti ada yang berani mencoba. Bisa dicoba.
Bagaimana? Sudah lihat kan? Saya satu-satunya bunga kota Fengcheng. Bukan karena kita mendapat keuntungan dari Istana Naga. Sekarang Istana Naga adalah yang terbaik di Fengcheng. Bahkan jika kita menaruh anjing di panggung, masih akan mendapat banyak perhatian. Wanita hina yang hanya bisa bicara dengan kata-kata asam. Kalau bukan karena tidur dengan Qinlong, Istana Naga ini tidak akan ada tempat untukmu. Saya memang bintang di Rumah Merah, sekarang berubah menjadi Istana Naga. Saya tetap bintang. Kamu hanya seorang yang menyerah saja. Iri dengan hubungan saya dan Tuan Kulong, katakan saja. Lucu, saya iri. Pria seperti Qinlong. Kalau diberikan kepada saya pun saya tidak mau. Kamu bisa bicara tentang saya, tapi jangan bicara tentang Tuan Kulong. Tuan Kulong ini, Tuan Kulong ITU, Sel and Bergentang pada Kamu bisa apa lagi? Kamu. Wah. Apa yang sedang kalian pertunjukkan? Dia menghina kamu, dia menghina saya bisa tahan. Tapi dia menghina Tuan Kulong, saya tidak bisa tahan. Liu Xiaoxiao, apa yang kamu katakan tadi saya dengar. Apapun yang kamu katakan tentang saya bisa tahan. Tapi ingat satu hal. Saya Qinlong, hanya panjang tidak pendek. Orang yang tidak tahu malu. Sekarang kamu sudah menjadi orang Istana Naga. Semua yang kamu lakukan harus melalui. Jangan pikir karena kamu ahli saya takut padamu, saya datang ke Istana Naga kalian. Bukan untuk diperlakukan seperti ini. Lepaskan. Kalau bisa kamu cabut saja. Saya Qinlong kembali ke zaman ini. Masa bisa dikalahkan sama cewek? Ini bukan zamanku. Hehe. Qinlong, kamu ngapain? Aku Qinlong bukan orang yang rendah. Aku bakal bikin kamu relakan hati. Walaupun aku gak bakal paksa. Tapi orang yang masuk ke Istana Nagaku gak bakal bisa pergi dengan mudah. Aku gak bakal pergi. Kenapa? Kakimu gak nyaman ya? Itu pasti, sepatunya gak cocok. Berarti cuma ada satu kemungkinan. Marah ya? Aku gak peduli kamu punya cewek lain, kayak Long Ye, pria kayak gitu. Harusnya punya banyak cewek. Aku cuma gak suka sama Liu Xiaoxiao yang sok suci gitu. Menurutku, lumayan menantang. Nah, kamu coba tantang aku dulu. Itu tugas buruan yang kalian ambil. Tahu gak siapa yang diburu? Baru-baru ini di dunia persilatan, banyak rumor aneh. Qinlong Sinaga katanya. Dia punya senjata rahasia yang sangat hebat. 4 jagoanmu tewas karena senjata itu. Udah tahu masih berani ambil. Kayaknya kalian cukup yakin ya, hai. Pasti dong. Siapa nama kalian? Wang bersaudara. Oh, kalian toh. Walaupun terkenal di dunia persilatan. Tapi, gimana dibanding Yan Shiki? Kalau 1 lawan 1, kami gak bakal menang. Tapi kalau kami berdua kerja sama, hasilnya bisa 50-50. Tapi Yan Shiki dengan mudah kalah sama Qinlong. Itu karena gue gak tahu kehebatan kami berdua. Ini bukan pertarungan langsung, tapi perangkat tersembunyi dan beracun. Baik. Aku akan membunuh Qinlong. Semua uang yang dijanjikan. Tunggu, kita. Ada satu persyaratan lagi.
Apa yang harus kau lakukan jika diakui oleh orang lain? Tidak perlu hati-hati. Tuan Gu meminta saya untuk bertanya. Sudah begitu lama kenapa belum? Jika kau bisa melakukannya dengan mudah, Anda tidak akan membiarkan saya melakukan ini. Tidak mudah untuk melakukannya. Masih tidak mau memulai. Dikatakan bahwa kau dan Qinlong tidak akan menggoda Anda dan Qinlong. Semua sudah bagus ya. Kalau aku senang dengan Qinlong, kau dan kakek Gu masih bisa. Qinlong sudah datang. Tidak ada hal lain. Terlalu lama keluar akan dicurigai. Tunggu sebentar. Seseorang akan melakukannya untukmu besok. Hal yang tidak bisa Anda lakukan. Anda harus menjawab. Kalian mencari orang lain. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Anda akan sangat diperlukan. Aku tidak mengatakan apa yang kau pikirkan. Aku ingin kau mengelolanya. Apakah kamu merindukanku? Kau ingin mati. Kakek berjalan perlahan, selamat datang lagi lain kali. Kau bilang sempoa ini sangat sulit. Kalau saja ada kalkulator. Kalkulator. Apa itu? Kalkulator adalah satu. Sempoa kecil menghitung pencuri dengan cepat. Hasilkan uang sebanyak itu. Tidak lelah menghitung setiap hari. Anda tidak mengerti. Kegembiraan menghasilkan uang adalah menghitung uang. Kalau tidak, itu akan menghasilkan uang. Saya hidup setiap hari. Hari menjilati darah di ujung pisau. Dan setiap sen yang saya hasilkan. Ini semua darahku. Jika saya tidak menghitung, aku tidak tahu berapa banyak uang yang ditukar. Sekarang kamu tidak perlu menukar darah dengan uang di Istana Naga ini. Ini akan membantumu menghasilkan banyak uang. Sekarang, aku mengandalkan wanita saya untuk menghasilkan uang. Kamu tahu, awalnya yang kupikirkan adalah menjadi pemilik rumah bordil terbesar. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Apa yang kamu ubah? Awalnya yang kupikirkan adalah menghasilkan cukup uang, melunasi hutang, membawamu dan Istana Naga, semua saudari, ke tempat yang jauh dari keramaian, hidup seperti orang kaya. Dan sekarang aku bertemu denganmu. Jadi sisa hidupku ingin dijalani dengan santai. Awalnya, meskipun hanya menjual seni bukan tubuh, tapi identitas sebagai pelacur membuatku merasa malu. Sangat membenci hari-hari harus tersenyum pada pelanggan. Sejak bertemu denganmu, membuatku mendapatkan kehidupan baru. Ketika aku sudah menghasilkan cukup uang, aku akan membawamu pergi dari tempat ini, mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lama. Kamu bukan pelacur. Kamu adalah wanita saya. Sekarang, aku hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang agar bisa segera bersamamu di pegunungan. Aku sekarang mendambakan kehidupan bertani dan membesarkan anak bersamamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Aku akan mencari cara. Kamu tidak perlu tampil lagi. Tidak, untuk bisa segera mencapai tujuan, aku akan tampil. Dan, aku sekarang sangat menyukai perasaan dikagumi saat tampil. Itu memang aku yang dangkal. Kamu benar-benar bukan pelacur lagi. Kamu sedang tampil untuk semua orang. Kamu adalah seorang seniman. Benar, uang yang dipinjam dari Tuan Gu sudah cukup kan? Cukup, tapi aku tidak berniat melunasinya. Kenapa? Karena
Kalian adalah orang yang dikirim Tuan Gu. Salah satu dari 2 Ratu Feng Cheng, memang tidak salah. Perjalanan kita ini tidak sia-sia. Apa maksud kalian? Kita selain. Ada satu syarat tambahan, kamu tahu apa itu? Yaitu kamu. Ayo. Aku duluan, berani-beraninya kamu. Berani merebut wanita dari kakak, setiap kali kamu duluan. Ini aku suka, biar aku duluan, kali ini jangan harap. Aku kakak, aku duluan, ini aturan. Kalau kalian berani memaksaku, aku tidak akan memberitahu tempat tinggal Qinlong. Kalian juga tidak akan bisa membunuh Qinlong. Kamu pikir, kami tidak tahu tempat tinggal Qinlong? Tapi Qinlong tidak ada di kamarnya. Malam ini dia di kamar Yuero. Aku bisa bawa kalian menemukannya, biar kalian tidak hanya bisa membunuhnya. Mendapat uang, juga mendapat bunga kotak Feng Cheng yang lain. Yuero untuk kalian nikmati. Oke. Baik, percaya kamu sekali, tunjukkan jalan. Ayo, cepat-cepat jalan. Nanti ketemu bunga kota yang lain. Kita berdua satu-satu, kali ini tidak rebutan. Baik, sepakat. Ini kamar Yuero, Qinlong ada di dalam. Kosong, kita dijebak, cepat pergi. Kamu berhenti, jangan lari, berhenti. Jangan bergerak. Kamu menggunakan ini untuk mengalahkan Yan Shiki. Benar? Tidak ada waktu buat bicara dengan kalian. Aku masih punya urusan keluarga. Ayo kemari. Selama ini aku Qinlong tidak jahat padamu. Hari ini kamu malah membawa musuh, ingin membunuhku. Aku tidak pernah ingin membunuhmu, kalau tidak aku tidak akan membawa mereka berdua ke kamar Yuero. Kalau begitu kamu ingin membunuhku. Aku? Sudahlah, anggap saja aku Qinlong salah lihat. Baik, hal ini. Aku Liu Xiaoxiao yang salah padamu, aku akan membalasmu. Hei, mau kemana? Mereka aku yang bawa, aku yang akan menghadapi mereka. Tidak, kamu gila ya? Kamu yang tidak bisa bela diri mau ngapain? Bunuh diri. Paling-paling mati, aku tidak akan berhutang padamu. Hei baiklah, hutang dulu saja. Wah, hari ini 2 tamu istimewa datang. Kenapa tidak bilang dulu? Mengatur kita. Kenapa sih, masih mau main sandiwara? Sandiwara. Sandiwara kalian berdua harus bayar. Sudahlah, malas jelasin ke kalian berdua. Ngomong aja, apa kalian dikirim keluarga Gu? Kami dibayar untuk kerja. Kami tidak akan mengkhianati majikan. Oh, jadi kalian orang jalanan ya? Lumayan setia. Tapi, kita bisa buat kesepakatan, kalau setuju. Kasih tahu siapa majikan kalian juga bisa. Barusan aku puji kalian sia-sia ya? Sudahlah, ngomong aja, gimana kesepakatannya? Serahkan mereka berdua ke kami. Malam ini kami lepaskan kamu, dan bisa kasih tahu. Siapa majikannya? Wah. Suka sama wanita Qinlong ya? Aku bukan wanita kamu. Kami laki-laki ngomong kamu ikut campur apa? Kalau gitu kamu ke sana. Atau kamu yang lebih enak dilihat? Ya udah gitu aja. Sebenarnya, karena kalian berdua, termasuk rekan seperjuangan, aku mau lepaskan kalian, tapi sekarang tidak bisa. Karena kalian suka sama wanita Qinlong. Hari ini jangan harap bisa pergi. Long Ye, tembak mereka berdua. Biar mereka sombong, berani menggoda Yuero dan Xiaoxiao. Kasih tahu namamu, Qinlong tidak membunuh orang tak dikenal. Wang bersaudara, kakak Wang Ri. Adik Wang Tian. Wang bersaudara. Kenapa?
Terkenal ya. Tapi bukan reputasi yang baik. Kedua orang ini terkenal sebagai pemerkosa, sudah banyak korban. Long Ye harus bunuh mereka untuk kepentingan rakyat. Jangan kira karena kena jebakan kalian bisa mengalahkan kami Wang bersaudara. Sudah lama di dunia persilatan. Tidak hanya punya kemampuan ini. Wang bersaudara, bukan aku meremehkan kalian. Tapi kalian berdua memang terlalu. Matilah. Pergi. Senjata rahasia, ada racun. Long Ye, Long Ye terluka karena menyelamatkan kamu. itu hutangku pada Long Ye, tak perlu kau katakan. Kalau bukan karena obat warisan keluarga, Long Ye tak akan selamat. Kamu? Tak ada gunanya, cuma bisa nangis. Bisa menyembuhkan racun saja sombong. Kalau bukan karena kau jadi mata-mata keluargaku. Kalau bukan karena kau mengundang serigala, Long Ye tak akan terluka. Pada akhirnya, semua ini salahmu. Tapi aku tak pernah berniat menyakiti Long Ye, kalau tidak, aku tak akan membawa dua orang itu ke kamarmu. Aku belum menghitung denganmu, kau biarkan mereka membunuh Long Ye. Lalu memasakku, urusan ini belum selesai. Belum selesai. Bagaimana kau tahu tentang ini? Aduh. Tidur saja tidak tenang. Kalian berdua ribut apa? Long Ye, kau sudah bangun. Akhirnya kau bangun. Kepalaku sakit. Hei, kau tak boleh bergerak, kau perlu istirahat. Tidak apa-apa, tak masalah. Keluarga Wang terkenal karena racun mereka. Untung aku punya penawarnya, bisa menyembuhkan segala racun. Kali ini terima kasih, kalau tidak, benar-benar akan mati di sini. Aku yang harus berterima kasih padamu, sebenarnya. Kau sudah tahu tujuan kedatanganku, kan? Kau seharusnya berterima kasih pada dirimu sendiri. Ketika kau membawa keluarga Wang ke kamar Yuero, aku tahu, kau tak benar-benar berniat menyakitiku. Bagaimana kau menemukanku? Aku tak menunjukkan keanehan apapun. Sejak pertama kali kau menyelinap ke kamar Yuero, aku sudah tahu. Kau sudah tahu sejak lama. Kenapa kau tak membongkarku? Lagi pula kau tak membahayakanku. Cuma ingin melihat apa yang akan kau lakukan. Lalu sekarang apa yang akan kau lakukan padaku? Terima kasih sudah memberikan penawar dan menyelamatkanku. Aku akan membiarkanmu hidup. Tapi hukuman tetap harus dijalani. Hukuman apa? Jadilah wanitaku. Kau malah mengaku cinta pada wanita lain di hadapanku. Mana ada yang mengaku cinta seperti itu? Tapi aku suka. Berarti setuju. Ya, Ayo pergi. lukamu belum sembuh. Sudah ingin berbuat jahat. Kalian mikir apa? Sekarang urusan rumah tanggaku sudah selesai. Sekarang, aku akan cari Si Gu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kabarnya? Ada kabar baru. Wang bersaudara, satu tewas satu terluka. Hilang tanpa jejak. Sudah kuduga kedua bajingan ini pasti gagal. Kali ini selesai. Qinlong pasti tahu aku yang menyewa mereka. Segera perkuat pertahanan. Jangan panik. Aku juga dengar. Qinlong juga terluka oleh senjata rahasia Wang bersaudara. Senjata itu beracun. Sekarang Qinlong tidak diketahui hidup atau mati. Kenapa tidak bilang dari tadi? Cepat cari tahu. Apakah Qinlong hidup atau mati? Sekarang harus cari Si Gu untuk menyelesaikan masalah ini. Lukamu belum sembuh.
Tidak perlu terburu-buru. Benar? Kalau mau cari masalah dengan keluarga Gu, tunggu kamu sembuh dulu. Tidak bisa, nanti sudah terlambat. Dia pasti sudah kabur kalau tahu aku belum mati. Ayolah, diam saja. Atau kamu pura-pura luka parah? Wang bersaudara terkenal karena racunnya. Tidak ada yang tahu aku punya penawarnya. Tidak perlu sampai segitunya. Kali ini hampir mati karena Wang bersaudara. Aku pasti akan menagih ini pada keluarga Gu. Jangan sembarangan. Pertahanan keluarga Gu sangat kuat. Kalau dia menyiapkan pemanah kuat secara diam-diam, dengan kondisi tubuhmu sekarang, bagaimana bisa menghindar? Benar juga. Tapi pura-pura luka. Bisakah menipunya? Keluarga Gu sudah lama berbisnis di Fengcheng. Si Gu pasti tidak akan meninggalkan bisnis ini. Mungkin dia sendiri yang akan datang. Kali ini aku setuju dengan pendapatnya. Langka sekali. Baiklah, kali ini aku ikut saranmu. Tapi, masih bergantung pada akting kalian berdua. Tidak masalah. Apa yang terjadi? Apakah luka Longye terlalu parah? Jangan ngomong sembarangan, Longye pasti baik-baik saja. Gimana kabarnya? Longye meninggal karena luka parah. Mari kita mulai upacara. Mari kita antar Longye. Perjalanan terakhirnya. Berita bagus. Qinlong sudah mati. Yakin? Altar di istana naga sudah didirikan. Yuero dan Liu Xiaoxiao, dua wanita itu, mengenakan pakaian berkabung, menangis dengan sangat sedih. Bagus, bagus. Awalnya keluarga Gu menguasai Fengcheng. Sejak Qinlong datang, keluarga Gu terus mengalami kemunduran. Sekarang akhirnya bisa lega. Ayo, ke Istana Naga. Hahaha. Qinlong Wang meninggal muda, saya mewakili keluarga Gu. Datang untuk memberikan belasungkawa. Istana Naga tidak menyambut kalian. Saya datang dengan niat baik untuk mengantar saudara Qinlong dalam perjalanan terakhirnya. Budak rendah, berani bersikap tidak sopan. Kamu hanya ingin melihat apakah Longye benar-benar mati, agar bisa menghadapi saya dan saudari-saudari saya. Tua pengecut dan tidak tahu malu. Kamu juga mengalami hari ini. Tanpa perlindungan Qinlong, di Fengcheng ini, siapa yang berani melawan keluarga Gu? Kalian berdua masih berani tidak menghormati saya. Hari ini akan saya tunjukkan kehebatan penguasa Fengcheng. Datang, ada. Bawa kedua wanita ini ke keluarga Gu. Wanita lainnya, segera buka usaha. Hari ini keluarga Gu akan menaklukkan Istana Naga. Tunggu. Saya ada yang ingin dikatakan. Longye meninggalkan sejumlah uang untuk menjamin kebebasan kami, saudari-saudari. Jika Tuan Gu hari ini bisa membebaskan kami, saya bersedia memberikan uang itu kepada Tuan Gu. Istana Naga baru buka belum lama. Qinlong bisa menghasilkan berapa banyak uang? Uang segitu, ingin menukar kalian. Mimpi di siang bolong. Keluarga Gu sudah ada di Fengcheng selama 100 tahun, saya ingin bertanya kepada Tuan Gu. Berapa sebenarnya kekayaan keluarga Gu? Kekayaan keluarga Gu saya melebihi 1 juta tael perak. Ditambah lagi dengan Istana Naga ini. Seperti harimau bertambah sayap. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi keluarga Gu? 1 juta tael, lumayan juga ya. Tentu saja.
Apakah kamu bisa lari lebih cepat dari peluru saya? Long Ye belum mati. Long Ye, Long Ye, kamu belum mati. Yang pria sudah tidak apa-apa. Datanglah ke sini. Ambil semua ini. Bagaimana? Hubungan saya cukup baik kan? Sangat baik. Wah. Sekarang sikapnya baik ya. Kemana perginya semangat tadi? Hari ini saya akan membuatmu tahu. Apa itu orang sok jagoan? Cepat atau lambat akan dihabisi. Siapa itu orang sok jagoan? Hari ini saya akan membuatmu tahu. Apa itu orang sok jagoan? Cepat atau lambat akan dihabisi. Siapa itu orang sok jagoan? Kamu cukup banyak urusan ya. Artinya adalah, hari ini kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Long Ye. Raja Naga. Saya sudah dibutakan oleh nafsu. Berusaha merugikan Long Ye. Simiwa salah saya tidak akan berani lagi. Mohon Long Ye memberi saya kesempatan. Kalau permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah, untuk apa polisi? Siapa itu polisi? Rasa ingin tahu kamu cukup besar ya. Long Ye, semua salah saya. Saya tidak akan penasaran lagi. Kamu juga tidak perlu memikirkan masa depan, tahun depan hari ini. Adalah hari kematianmu. Long Ye, mohon ampuni nyawa saya. Saya tidak akan berani lagi. Mengampuni nyawamu, bisa saja. Barusan si tua gue bilang kekayaannya berapa? 1 juta tael perak. Oh, 1 juta tael, baiklah. Aku nggak bakal minta banyak, cuma minta 99.990.000 tael. Bagaimana? Long Ye. Aku waktu itu cuma ngomong sembarangan. Itu bukan urusanku, aku baru dengar ada yang bilang. Rumahku mana ada harta sebanyak itu? Kalau aku nggak bisa lihat hari ini. Jangan harap kamu bisa pergi dari sini. Long Ye. Aku bersumpah di hadapan langit. Setiap kata yang aku ucapkan benar. Rumahku sekarang cuma punya 300.000 tael. Itu semua harta yang ada di rumahku. Masih ada sedikit harta lagi. Aku pulang. Langsung aku serahkan ke tangan Long Ye. Lalu aku pindahkan seluruh keluargaku dari Feng Cheng. Keluargaku tidak akan pernah menginjakkan kaki di Feng Cheng lagi. Bagaimana? Baiklah, Terima kasih Long Ye, aku pulang ambil uangnya. tunggu dulu. Long Ye masih ada perintah apa? Aku belum selesai bicara, Gui Gong. Ada. Kamu ikut dia. 300.000 tael, kurang 1 tael pun gak boleh. Baik Ye, pergi. Ayo. Long Ye, semua uangnya sudah dibawa. Cuma segini. Harta yang dikumpulkan keluarga Gu dari generasi ke generasi. Bisa menandingi semua harta orang di Feng Cheng. Kamu masih bilang sedikit. Kok malah marah? Kayaknya beneran habis. Baiklah, kalau begitu aku terpaksa menerimanya. Ye, Orang tua, kamu gak bisa nyalahin aku. Kita berdua sebenarnya bisa hidup damai, tapi kamu berkali-kali mencoba mengambil nyawaku. Hari ini begini, itu karena kamu sendiri yang menyebabkan ini. aku bisa pergi sekarang. Silakan. Gu Ye, Uangnya sudah semua diberikan. Kamu masih mau apa? gak ada? Cuma mau tanya Gu Ye, kapan Anda akan meninggalkan Feng Cheng? Saya ingin mengantar Anda secara pribadi. Dalam 3 hari, saya pasti akan meninggalkan Feng Cheng. Mengantar saya tidak perlu repot-repot. Tuanku, semua barang sudah dikemas. Para nyonya juga sudah menunggu di kereta. Kapan kita akan berangkat? Keluarga Gu.
Telah tinggal di Fengcheng selama belasan generasi. Selalu menganggap diri sebagai yang terdepan di Fengcheng. Tidak pernah terbayangkan. Pada generasi saya, keluarga ini jatuh miskin. Di bawah tanah, muka apa yang akan saya tunjukkan kepada para leluhur? Tuanku, Anda sudah berusaha semampunya, hanya saja Qinlong kejam dan tidak berperasaan. Membasmi sampai ke akar-akarnya. Memaksa keluarga Gu sampai ke titik ini. Untuk apa membicarakan semua ini? Di zaman ini, yang kuatlah yang berkuasa. Kita tidak bisa melawannya, harus mengakui kekalahan. Baiklah, kita akan meninggalkan Fengcheng. Menuju ke Yucheng. Dengan kekuatan kakak saya, keluarga Gu suatu hari nanti akan kembali ke Fengcheng. Apakah Anda rela meninggalkan Fengcheng begitu saja? Siapa Anda? Anda tidak perlu tahu siapa saya bisa membantu Anda melawan Qinlong. Sakit sekali. Sakit? Tapi menurut saya cukup nyaman. Hanya Anda yang merasa nyaman, kami tidak nyaman. Jangan terlalu keras. Rasakan dengan tubuh Anda. Semakin dirasakan semakin sakit. Apakah Anda sakit jiwa? Saya bilang, kalian berdua belum pernah merasakan penderitaan saya dulu. Jadi tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kita sudah jatuh ke rumah bordil, belum cukup menderita. Ayo Yuero, kita pergi. Biarkan dia menikmati sendiri. Ya, Ah, kalian bunuh saja saya. Tunggu sebentar. Berbaring di sini. Sangat nyaman. Kenapa merasa tidak enak? Adik, kamu istirahatlah dulu di sini. Tunggu kakak balas dendam untukmu. Baru kembali untuk bersamamu. Apakah kamu bisa balas dendam sendiri? Siapa kamu? Orang yang akan membantumu balas dendam. Lagi. Ye, kenapa telingamu? Tidak bisa minum banyak alkohol karena terluka. Pergi dari sini. Apakah telinga yang terpotong ini akan dibiarkan begitu saja? Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Hanya tanya, apakah kamu ingin balas dendam? Tidak, nyawa. Lebih penting dari apapun. Apakah kamu tidak ingin balas dendam untuk 4 muridmu yang tewas? Balas dendam. Tidak. Saya punya banyak murid. Bagaimana dengan reputasimu? Yan Shiki yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Telinganya dipotong tapi tidak berani balas dendam. Bagaimana orang-orang di dunia persilatan akan memandangmu? Siapa kamu sebenarnya? Saya akan menghadapi Qinlong. Apa tujuannya? Karena saya juga punya dendam dengan Qinlong. Saya sudah lama berkecimpung di dunia persilatan. Sudah lama melihat dengan jelas. Nyawa lebih penting dari apapun. Bagaimana jika saya bilang, saya punya cara untuk menghadapi Qinlong? Lalu apa yang membuatmu bisa menghadapi Qinlong? Dengan ini. Sampai saat ini, bisnis Istana Naga masih sangat ramai. Tapi juga muncul banyak kejadian. Pasti kalian sudah tahu. Beberapa waktu lalu, saya baru saja keluar dari gerbang kematian. Kalau bukan karena Xiao Xiao membantu, saya sudah tidak ada. Long Ye beruntung. Kita semua tahu pasti tidak akan ada masalah. Bagaimana lagi, kalau tidak saya masih bisa berdiri di sini, berbicara dengan kalian. Tapi jika muncul yang ketiga, keempat kalinya, mungkin tidak akan segampang ini.
Jadi aku ingin mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, kita akan menutup Istana Naga. Long Ye, kenapa menutup Istana Naga? Benar Long Ye, bisnis Istana Naga begitu bagus. Sayang sekali kalau ditutup. Long Ye, kalau Istana Naga ditutup, kami bagaimana? Kalian dengar dulu aku. Sebenarnya aku berpikir, aku ingin membawa Yuero dan Xiao Xiao untuk hidup menyendiri di pegunungan. Jika di antara kalian ada yang mau ikut aku, maka kita akan mencari tempat yang tenang untuk hidup menyendiri. Jika ada yang ingin tinggal, kalian sudah lihat. Aku sudah menyiapkan uang perpisahan untuk kalian. Kalian tenang, aku tidak akan menyia-nyiakan kalian. Buka saja. Yang ingin pergi, masing-masing dapat 1000 tael. 1000 tael. Tidak terlalu banyak, pertama. Karena kita juga butuh uang untuk hidup di pegunungan. Kedua, harta itu bisa membawa masalah. Kalau terlalu banyak, bisa diincar orang. Aku pikir uang ini cukup untuk membuat kalian hidup makmur di Fengcheng. Untuk sisa hidup kalian. Mau pergi atau tinggal? Kalian yang memilih. Apakah ini waktu yang tepat untuk pergi? Sebenarnya aku melakukan ini ada alasannya. Aku baru saja datang ke Fengcheng, dan sudah punya banyak musuh. Mereka pasti akan membalas dendam padaku. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa menjamin bisa melindungi semua orang. Di sisi lain, rumah bordil bukanlah tempat yang baik. Setiap hari harus tersenyum pada orang. Aku ingin kalian hidup setara. Long Ye, aku akan ikut kamu. Aku memang sendirian. Selama ini aku merasa seperti punya keluarga. Kedepannya, kamu kemana, aku akan ikut. Jadi pelayan pun tidak masalah. Long Ye, aku juga mau ikut kamu. Baik. Ada lagi yang mau? Long Ye, kamu tahu aku. Saya dan seluruh keluarga saya tinggal di Fengcheng. Saya juga orang Fengcheng, lahir dan besar di sini. Saya mengerti. Meninggalkan kampung halaman, saya bisa memahaminya. Ambil uangnya dan pergi. Terima kasih, Tuan Long. Tunggu sebentar. Senang bertemu dengan kalian. Saya sangat senang. Jangan merendahkan diri lagi di sisa hidup kalian. Sampai jumpa lagi, semuanya. Jaga diri. Tuan Long, jaga diri. Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk pergi? Kita mau kemana? Bukan tiba-tiba, ini sudah direncanakan sejak lama. Ke kampung halaman saya, di pegunungan, ada gunung dan sungai. Pemandangannya indah, sangat cocok untuk hidup. Kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Kenapa? Kamu tidak mau hidup bersembunyi di pegunungan dengan saya? Tentu saja mau, hanya saja kamu tidak pernah menyinggungnya. Agak mendadak. Bagus kalau mau, tapi tidak mau pun tidak bisa. Kamu sudah menjadi milikku, tidak bisa kabur. Oh, Yuero, kamu pergi. Siapkan beberapa persediaan, ingat, harus lengkap. Baik. Lalu saya ngapain? Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Qin, tentu saja. Naik ke tempat tidur dan periksa barangnya. Yuero, bagaimana bisa kamu membantu kejahatan? Kita sudah menjadi saudari,
tentu harus mengutamakan suami. Kamu tinggal saja di sini dan melayani suami kita bersama. Yuero. Periksa barangnya ya, tapi bisakah kamu tidak terlalu mesum? Ada yang lebih mesum lagi. Kenapa? Kamu gugup apa? Ini pertama kalinya saya, pelan-pelannya. Biasanya kamu terlihat garang. Kenapa? Sekarang malah malu-malu? Saya akan tunjukkan garangnya saya padamu. Di tempat tidur, saya lebih suka di atas. Hua-hua, beli beberapa kereta kuda. Kudanya harus yang bagus. Jangan khawatir, Kak Yuero. Sin-sin, kamu beli bahan makanan dan beli lebih banyak benih. Baik. Pria brengsek, lebih keras dari saat memanggilku. Seharusnya aku bawa sebungkus rokok saat datang ke sini. Hei Xiao Xiao wow. Tunggu sebentar Xiao Xiao. Kamu mau cek barang atau cek aku? Brothel kalian sekeras ini ya, siapa yang tahan begini? Jangan banyak bicara berapa kali dengan Yuero. Kiki. Kalau gitu aku mau 8 kali. Aduh, lukaku belum sembuh. Tadi saat mengangkatku ke tempat tidur tidak terlihat lukamu belum sembuh. Benar-benar belum sembuh. Bagaimana kalau lain kali? Tidak boleh. Hei, Cepat semuanya, harus selesai sebelum gelap. Kak Yuero ada pengantar barang di pintu belakang. Minta kamu cek barangnya. Baik, aku segera ke sana. Barang apa yang kamu antar? Barang yang mematikan. Hei hei hei. Kalian mau apa? Kinlong ada di dalam. Kalau dia tahu kalian tidak akan selamat. Kalau takut kami tidak akan datang. Kalian sedang mencari kematian. Kamu datang lagi untuk apa? Aku cari Tuan Long. Tunggu sebentar, aku akan memberitahu Tuan Long. Tuan Long. ah, Tuan Gu dari keluarga Gu datang ingin bertemu. aku tahu segera datang. Aduh, wanita zaman dulu sekeras ini ya. Siapa yang tahan tubuhnya? Tunggu aku. Kamu datang lagi untuk apa? Katanya Tuan Long mau meninggalkan Feng Cheng. Oh, kabarnya cukup cepat ya, kenapa? Tahu aku mau pergi, pikiran mulai bergerak lagi. Tidak berani hanya orang tua ini. Berani ingin berdiskusi dengan Tuan Long. Berdiskusi apa? Rumah tua ini punya beberapa barang bagus. Ingin diberikan kepada Tuan Long. Hanya berharap Tuan Long bisa memberi kelonggaran. Biarkan keluarga Gu tetap tinggal di Feng Cheng. Benarkah? Ada apa nih? Long Ye, bisa kita bicara sebentar? Ada apa lagi? Apa ini sesuatu yang Xiao Xiao tidak boleh tahu? Takut ada yang dengar. Ini masalah besar. Sebaiknya kita minta Long Ye bicara sebentar. Katakanlah. Ada apa sih? Ah,
Jangan bergerak. Xiao Xiao. Yuero, kalian berdua mau mati ya? Sekarang, dua wanita kalian ada di tangan kami. Letakkan senjata rahasiamu, atau aku akan membunuh mereka. Kalian pikir pisau kalian lebih cepat? Atau peluruku yang lebih cepat? Senjata rahasiamu tidak bisa belok. Dua wanita kalian akan mati duluan. Kalau tidak meletakkan senjata rahasia, kami akan membunuh satu dulu. Baiklah, Zhang Gan. aku letakkan, kamu jangan bergerak. Tendang ke sini. Kalian berdua baik-baik saja. Keluar sekarang. Tuan Gu. Tidak mungkin. Tang Chen. Ya, benar itu aku. Kenapa? Kenapa kamu ada di sini? Karena adikku. Dia juga seorang tentara bayaran. Dulu dia dibunuh olehmu. Jadi aku harus membunuhmu. Jadi, parasutku yang kamu rusak ya? Awalnya aku bergabung dengan kelompok tentara bayaranmu untuk mencari cara membunuhmu. Tidak kira kamu akan pensiun begitu cepat. Aku harus mengambil kesempatan terakhir ini. Sayangnya, kamu tidak mati jatuh. Peluruku juga tidak bisa membunuhmu. Walaupun kamu menghilang. Tapi aku tidak tahu apakah kamu mati atau tidak. Aku tidak rela. Jadi, untung aku ikut ke sini. Kalau tidak, kamu akan bebas berkeliaran di sini. Aku butuh waktu lama untuk mencari tahu kabarmu. Aku menemukan sampah. Mengapa aku percaya padamu? Kenapa kau berurusan dengan Qinlong? Dengan ini. Hal ini dapat menangani Qinlong. Meskipun mereka sangat boros, tapi masih sedikit berguna. Aku tahu. Bukan hanya untuk mengkonsumsi peluruku. Itu benar. Aku ingat kau hanya membawa pistol. Sudah ada 8 putaran. Hanya peluru terakhir yang tersisa. Jika bukan karena limbah tua ini, seharusnya peluru terakhir juga digunakan. Satu peluru membunuhmu. Sudah cukup. Kali ini kau tidak punya peluru. Lihat bagaimana Anda melawan. Hei, bisakah kita bicara? Kita sudah melewati zaman kita. Tidak perlu. Maka Anda akan lebih mati. Anda akan mati. Siapa lagi yang bisa mengancamku? Aku punya pistol di tangan. Kenapa masih ada peluru? Aku punya kebiasaan. Akan meninggalkan satu peluru untuk mencegah penangkapan. Hari ini untuk bunuh diri. Peluru ini untukmu. Kakek Long, aku salah. Nama keluarga Gu. Aku akan kembali ke keluarga sekarang. Meninggalkan Feng Zheng dan tidak pernah kembali. Berapa kali aku memberimu kesempatan? Sekarang sudah terlambat.
Sejak saat itu, Feng Cheng berubah menjadi Long Cheng. Ini kotak kinlong saya.